Halo semuanya, jadi saat ini kita akan membahas mengenai teknik korelasi data jenjang. Saya Anisanu Fitri dan rekan-rekan Saya Muhammad Baras Bastadio. saya Nisa Prota Ayun. Saya Rika Basari. Saya Nur Eliza Ariati. Saya Risa Setia Kurniawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik korelasi tata jenjang. Apa sih itu teknik korelasi tata jenjang? Simak berikutnya ya penjelasannya. Jadi, dalam dunia statistik, teknik korelasi tata jenjang dikenal sebagai teknik analisis korelasional yang paling sederhana jika dibandingkan dengan teknik analisis korelasional lainnya. Pada teknik korelasi tata jenjang ini, besar kecil atau kuat lemahnya korelasi antara variabel yang sedang kita selidiki korelasinya kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya atau rank of difference. Jadi bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, datanya adalah data ordinal atau data berjenjang atau data urutan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal tentang teknik korelasi tata jenjang. Misalnya, siswa yang IQ-nya menempati jenjang atau ranking paling tinggi juga menempati jenjang paling tinggi dalam hal prestasi belajar matematika. Siswa yang IQ-nya paling rendah, prestasi belajar matematikanya juga menempati jenjang paling rendah. Nah, bisa kita lihat di sini ada kolom yang berisikan kolom 1 nama siswa, kolom 2 jenjang atau IQ, dan yang kolom terakhir jenjang studi matematika. Siswa A mendapatkan jenjang IQ 5, otomatis dia akan mendapatkan jenjang studi matematikanya bernilai 5. Jika nilainya rendah, maka jenjang studi matematikanya juga rendah. Penggunaannya, teknik analisis korelasional tata jenjang ini dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9, tetapi kurang dari 30. Dengan kata lain, N antara 10 sampai 29. Karena apabila N sama dengan atau lebih dari 30, sebaiknya jangan digunakan teknik korelasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus mencari rho. Simak penjelasannya ya. Tiba di bagian rumus untuk mencari rho. Di sini ada 2 rumus, namun kalian bisa memilih salah satu dari kedua rumus tersebut karena kedua rumus tersebut memiliki hasil yang sama. Kalian bisa memakai rumus rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma d kuadrat per n dikali n kuadrat dikurangi 1. Atau rumus yang bawah, rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma d kuadrat per n pangkat 3 dikurangi n. Rho merupakan angka indeks korelasi tata jenjang. 6 dan 1 merupakan bilangan konstan atau tidak boleh diubah-ubah. D merupakan difference, perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama, yaitu R1, dan urutan skor pada variabel kedua, yaitu R2. Jadi, D sama dengan R1 dikurangi R2. N merupakan number of case. Dalam hal ini adalah banyaknya pasangan yang sedang dicari korelasinya. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang. HA melambangkan ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. HO melambangkan tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Setelah diperoleh angka indeks korelasi tata jenjangnya yaitu rho, lalu kita berikan interpretasi dengan menggunakan tabel nilai rho dengan DF sama dengan N, baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Jika rho yang kita peroleh dalam perhitungan yaitu rho 0 sama dengan atau lebih besar daripada harga rho yang tercantum dalam tabel yaitu rho tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya hipotesis alternatif disetujui. Apabila rho lebih kecil daripada rho tabel, maka hipotesis 0 disetujui. Sebaliknya hipotesis alternatif ditolak. Ada 3 macam cara mencari atau menghitung rho, yaitu yang pertama, dalam keadaan tidak terdapat urutan yang kembar.
Yang kedua, dalam keadaan terdapat urutan yang kembar 2. Dan yang ketiga, dalam keadaan urutan yang kembar 3 buah atau lebih. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oh teman-teman, yang pertama kita akan belajar mengenai angka indeks korelasi yang tidak terdapat urutan kembar. Misalkan sejumlah 10 orang mahasiswa yang dikenal sebagai tokoh penting organisasi ekstra universiter di sebuah perguruan tinggi ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian yang antara lain bertujuan untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat korelasi positif antara keaktifan mereka dalam berorganisasi ekstra universiter yang nantinya akan dijadikan variabel pertama dan prestasi studi mereka di fakultas yang akan dijadikan variabel kedua. Dari penelitian tadi didapatkan data sebagai berikut. Datanya akan disajikan dalam tabel data. Ini terlihat ya teman-teman. Tabel skor tentang keaktifan dalam organisasi ekstra universiter dan skor tentang prestasi studi dari sejumlah 10 orang mahasiswa pada sebuah fakultas. Karena kita sudah mendapat datanya, maka kita olah menggunakan tabel kerja atau tabel perhitungan. Ini untuk mencari angka indeks korelasi row-nya bisa seperti ini. Pada kolom skor ada Romawi pertama atau Romawi 1 dan Romawi 2. Romawi 1 ini kita ibaratkan sebagai variabel 1 yang dimana variabel 1 tadi adalah keaktifan berorganisasi ekstra universiter. Dan Romawi 2 ini kita ibaratkan sebagai variabel 2 yang dimana variabel 2 tadi adalah prestasi studi mereka di fakultas. Karena kita sudah mendapat masing-masing datanya di variabel pertama dan variabel kedua, maka untuk skor terkecil dari masing-masing variabel akan mendapatkan ranking pertama atau ranking 1. Perlu diingat ya, untuk skor terkecil akan mendapatkan ranking 1 atau ranking pertama, dan untuk skor terbesar akan mendapatkan ranking terakhir atau ranking maksimal dari total mahasiswa tersebut. Jika di sini kan N-nya 10, berarti nanti ranking tertingginya adalah ranking 10. Maka untuk variabel pertama ada angka 35 atau skor 35 yang dimana ini nanti akan mendapatkan ranking pertama karena angka 35 adalah skor terkecil di variabel pertama. Selanjutnya ada skor 44 yang merupakan skor terbesar di variabel pertama akan mendapatkan ranking 10. Begitu pula di variabel kedua ada skor 45 ini merupakan skor terkecil akan mendapat ranking pertama, dan ada skor 65 merupakan skor terbesar yang akan mendapat ranking 10. Nah teman-teman, kan kita sudah mendapatkan masing-masing urutan rankingnya. Sekarang kita akan mencari D. Cara mencari D-nya adalah variabel pertama dikurangi variabel kedua atau R1 kurangi R2. Di sini maka 3 kurangi 8 sama dengan negatif 5, 7 kurangi 1 sama dengan 6, begitu seterusnya sampai 5 kurangi 6 sama dengan negatif 1. Setelah kita mengetahui D dari 10 mahasiswa tadi, kita totalkan D-nya menjadi sigma D sama dengan 0. Perlu diingat bahwa sigma D itu harus 0 karena apabila tidak 0 itu berarti ada salah perhitungan dan harus dihitung ulang. Apabila sigma D-nya sudah 0, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencari D kuadrat. D kuadrat dapat dicari dengan D tadi. D-nya kan ini yang pertama ada negatif 5, maka negatif 5 dikali 5 sama dengan 25, begitu seterusnya sampai negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Apabila sudah kita kuadratkan semua, maka kita jumlahkan hasil dari kuadrat tadi. Sigma D kuadrat
sama dengan 312. Hasilnya jadi 312. Selanjutnya, kita kan untuk mencari rho membutuhkan sigma D kuadrat dan N, di mana sigma D kuadrat tadi kan sudah ditemukan 312 dan N-nya adalah 10. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk menghitung rho ada rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya adalah rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurangi 1. Saya ulangi, kan tadi telah diketahui sigma D kuadratnya adalah 312 sedangkan N-nya 10. Dengan demikian bisa dilakukan operasi perhitungannya sebagai berikut. Rho sama dengan 1 kurangi 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurangi 1. 1 kurangi 6 kali 312 per N-nya kan tadi 10. Terus N kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan 100 kurangi 1. Jadi 1 kurangi 1872 hasil dari 6 kali 312 per 990 hasil dari 10 dikali 99. Sama dengan 1 dikurangi 1,891 dari 1872 dibagi 990. Nah, kita dapatkan hasil yaitu negatif 0,891. Selanjutnya ini adalah hasil SPSS-nya. Sama ya teman-teman. Nah, kita interpretasikan. Untuk hipotesisnya, untuk hipotesis alternatif, ada korelasi positif yang signifikan antara keaktifan berorganisasi dan prestasi studi di fakultas. Untuk HO atau hipotesis nolnya, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara keaktifan berorganisasi dan prestasi studi di fakultas. Untuk mencari DF-nya ini, DF sama dengan N, jadi langsung saja 10. Nanti dikonsultasikan ke tabel nilai rho di halaman 403 yang ada di buku. Dengan DF sebesar 10 diperoleh rho tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,648. Sedangkan pada taraf signifikan 1% rho tabel sebesar 0,794. Dengan demikian, rho yang kita peroleh dari perhitungan yaitu sebesar 0,891 adalah jauh lebih besar daripada rho tabel. Maka kita dapat lihat di sini ya, 0,648 kurang dari 0,89 dan 0,891 lebih dari 0,794. Maka HO atau H observasi ditolak. Jadi korelasi positif yang signifikan antara keaktifan berorganisasi dan prestasi studi di fakultas. Di sini jadi ada korelasi positif ya yang signifikan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa keaktifan dalam organisasi ekstra universitas dan prestasi studi di fakultas terdapat korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif. Karena di depan rho hitung ada tanda minus, dalam artian semakin aktif mahasiswa berorganisasi mungkin akan semakin menurun prestasi studi mereka di fakultas. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai angka indeks korelasi tata jenjang yang tidak terdapat urutan kembar. Demikian pembahasannya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai angka indeks korelasi tata jenjang yang terdapat dua urutan kembar. Selanjutnya kita akan belajar tentang data dengan kedudukan urutan kembar 2. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan contoh soal dari data dengan urutan kedudukan kembar 2.
Misalkan, sejumlah 10 orang mahasiswa yang dikenal sebagai tokoh penting organisasi ekstrauniversiter di sebuah perguruan tinggi ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian yang antara lain bertujuan untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat kolerasi positif antara keaktifan mereka dalam berkunjung ke perpustakaan yang dijadikan variabel 1 dan prestasi belajar mereka di fakultas yang dijadikan variabel 2. Nah, ini merupakan tabel data tentang skor keaktifan mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan universitas dan skor yang menunjukkan mean hasil belajar mereka di fakultas. Di sini terdapat 10 data yang merupakan nama dari A sampai J. Nah, ini merupakan data skor yang menunjukkan keaktifan berkunjung ke perpustakaan universitas dan juga mean nilai hasil belajar di fakultas. Di sini terlihat di perpustakaan universitas terdapat 2 data kembar, yaitu pada nama E dan juga nama I, yaitu 30. Dan juga yang di mean juga terdapat data kembar di nama A dan juga nama H, yakni 60. Nah, ini merupakan tabel kerja atau tabel perhitungannya. Di sini terdapat tabel perhitungan untuk mencari angka indeks kolerasi antar jenjang yang terdapat skor kembar 2. Di sini terlihat ada 10 nama yang dijadikan frekuensi. Jadi frekuensinya di sini adalah 10. Di sini ada skor. Yang pertama ada skor 28, 35, 16 dan seterusnya. Dan juga skor yang kedua ada 60, 72, 54 dan seterusnya. Nah, di skor ini ada 2 data kembar juga seperti data yang tadi ya, teman-teman. Nah, lanjut ke ranking. Nah, di sini ada ranking 1, ranking variabel 1 dan juga ranking variabel 2. Nah, di sini diurutkan. Jadi mulai data yang paling kecil hingga paling besar diurutkan. Jadi yang data paling kecil diletakkan di ranking 1 dan seterusnya. Nah, di sini mengapa ada per? Nah, per sendiri merupakan data yang kembar tadi. Nah, posisi data yang kembar tadi terdapat di ranking 6 dan juga 7. Cara mengolahnya adalah 6 ditambah 7 per 2 disama dengan 6,5 karena mereka memiliki data yang kembar. Begitupun juga di ranking 2. Di sini kan ada 4 tambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Lalu setelah diolah rankingnya, lalu kita mencari D-nya, yaitu dengan cara R1 min R2, yaitu ranking 1 dikurangi ranking 2. Jadi di sini contoh. Jadi ranking 1 ada 5 dan ranking 2 ada 4,5. Jadi dikurangi jadi 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5 dan seterusnya. Dan hasil dari sigma D harus menunjukkan angka 0. Tidak boleh angka yang lain. Lalu setelah diolah di D, kita olah menjadi D kuadrat. Nah, di sini contohnya seperti 0,5. 0,5 dikuadratkan jadi 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Dan seterusnya. Dan hasilnya adalah sigma D kuadrat sama dengan 13,00. Berikut adalah cara penyelesaiannya, yaitu dengan menghitung rho dengan rumus P sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Di sini telah diketahui sigma D kuadrat adalah 13,00 ya seperti yang tadi. Sedangkan N atau frekuensi ditemukannya tadi sebagai 10. Nah, dengan demikian P sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, di sini kan tadi sudah diketemukan. Jadi 1 dikurangi 6 dikali 13,00 per N10 dalam kurung N kuadrat 10 kali 10 sama dengan 100 dikurangi 1. Jadi hasilnya 1 dikurangi 78 per 990 78 per 990 sama dengan 1 dikurangi 0,079 yang hasilnya adalah 0,921. Ini adalah bukti SPSS-nya. Sama ya teman-teman dari hitungan manual tadi. Untuk interpretasi sendiri ada hipotesis. HA, yaitu ada kolerasi positif yang signifikan antara seringnya mahasiswa ke perpustakaan dan prestasi studi di fakultas. Sedangkan HO, yaitu tidak ada kolerasi positif yang signifikan antara seringnya mahasiswa ke perpustakaan dan juga prestasi studi di fakultas.
Nah, DF sendiri merupakan N atau frekuensi sama dengan 10. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke tabel nilai rho tadi ya teman-teman. Ada contohnya, silahkan dicari. Nah, dengan demikian DF sebesar 10 diperoleh rho tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,648. Sedangkan pada taraf signifikan 1% rho tabel sebesar 0,794. Nah, dengan demikian rho yang kita peroleh dari perhitungan yaitu sebesar 0,921. Nah, ini hasilnya jauh lebih besar daripada rho tabel. Bisa dilihat ya teman-teman di bawah, jadi 0,648 dan juga 0,794 lebih kecil dari 0,921. Maka HO ditolak. Jadi ada kolerasi positif yang signifikan antara keaktifan berkunjung ke perpustakaan universitas dan juga prestasi belajar mereka di fakultas. Untuk kesimpulannya sendiri dapat disimpulkan bahwa keaktifan para mahasiswa berkunjung ke perpustakaan universitas dan juga prestasi studi mereka di fakultas terdapat kolerasi satu arah atau kolerasi positif. Nah, dalam artian keaktifan mahasiswa dalam mengunjungi atau memanfaatkan fasilitas perpustakaan berpengaruh positif terhadap prestasi studi para mahasiswa di fakultas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan data dengan urutan kedudukan kembar 3 atau lebih dari 3. Berikut penjelasannya. Langsung saja kita mencari atau menghitung dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang, di mana terdapat urutan kedudukan yang kembar 3 atau lebih dari 3. Berikut adalah rumus urutan kedudukan kembar 3 atau lebih. RE sama dengan akar MR kuadrat plus N kuadrat min 1 dibagi 12. RE adalah rank atau urutan kedudukan yang akan kita cari atau kita harapkan sehubungan dengan terjadinya kekembaran. MR adalah mean atau nilai rata-rata hitung dari rank atau urutan kedudukan skor kembar. N adalah banyaknya skor yang kembar. 1 dan 12 adalah bilangan konstan yang tidak boleh diubah-ubah. Salin dia selanjutnya, pada tabel tersebut dapat kita saksikan skor tentang keaktifan 10 orang mahasiswa berkunjung ke perpustakaan universitas dan skor yang menunjukkan mean hasil belajar mereka di fakultas. Pada tabel tersebut diperlihatkan variabel 1 di mana terdapat skor 30 kembar 4. Salin dia selanjutnya, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu urutan kedudukan dari masing-masing skor pada variabel 1. Urutan ke-1 skor 16, urutan kedua skor 19, urutan ketiga skor 23, urutan keempat skor 28, urutan kelima sampai urutan ke-8 adalah skor 30, urutan ke-9 skor 41, urutan ke-10 skor 44. MR sama dengan 5 plus 6 plus 7 plus 8 dibagi 4, hasilnya adalah 6,5. 5 plus 6 plus 7 plus 8 adalah urutan skor yang kembar, sedangkan 4 adalah jumlah skor yang kembar. Lalu kita kuadratkan menjadi MR kuadrat, hasilnya adalah 42,25. Dengan demikian dapat kita cari RE untuk variabel 1. RE sama dengan akar MR kuadrat plus N kuadrat min 1 dibagi 12 sama dengan akar 42,25 plus 4 kuadrat min 1 dibagi 12 sama dengan akar 42,25 plus 1,25 sama dengan akar 43,50. Hasilnya adalah 6,595 yang dibulatkan ke atas menjadi 6,6.
Demikianlah urutan kedudukan kembar 3 atau lebih pada variabel 1. Berikut tata cara pengolahan korelasi tata jenjang menggunakan SPSS. Baik teman-teman, kita saat ini akan membahas penggunaan SPSS, yakni penggunaan SPSS pada korelasi tata jenjang. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh korelasi tata jenjang menggunakan SPSS pada data tunggal. Nah, sebelum itu kita masuk ke variable view teman-teman. Nah, di variable view ini sudah ada name, site, with, decimal, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, untuk namanya ini kita masukkan nama-nama di tabelnya teman-teman. Tadi ada keaktifan dan juga nilai ya. Setelah itu kita masukkan. Nah, sebelum itu biasanya di desimal ini itu biasanya berangka 2 gini teman-teman. Nah, kita ubah ke angka 0 biar nanti angkanya tidak berbentuk desimal. Kemudian setelah sudah jadi, karena kita cuma memakai 2 tabel aja, kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang keaktifan di tabel keaktifan dan data nilai di tabel nilai. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik analyze di atas, di bagian atas teman-teman. Di sini ada analyze, lalu masuk ke correlate dan bivariate. Kita klik. Sebelumnya ini tadi ada di sebelah kiri teman-teman. Sebelumnya ini ada di sebelah kiri. Oleh karena itu kita harus memindahkan keaktifan dan juga nilai ini ke sebelah kanan dengan cara diklik. Lalu kita klik ini untuk mengubah posisinya. Nah, dan juga korelasi koefisien tadi itu sebelumnya itu persen. Karena kita menggunakan korelasi tata jenjang, kita akan mengklik yang Spearman teman-teman. Yang persennya ini dihilangin aja, terus tinggal oke. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Nah, nilainya ini 0,891. Ini sesuai dengan data yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Nah, selain itu untuk data gandanya itu juga data pembantuannya itu juga sama teman-teman. Namun untuk data kembar yang lebih dari 2 kayak 3 ataupun 4 itu nilai menggunakan SPSS dan juga hasil menggunakan manual itu berbeda. Namun itu bukan masalah ya teman-teman, karena nanti hasil akhirnya itu tetap, kesimpulannya itu tetap sama seperti itu. Terima kasih. Jadi, korelasi tata jenjang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antar variabel berdasarkan urutan peringkatnya, terutama ketika data tidak memenuhi syarat-syarat statistika parametrik. Korelasi tata jenjang memberikan alat penting untuk mengevaluasi hubungan antara 2 variabel yang tidak memerlukan asumsi linearitas, tetapi lebih berfokus pada urutan atau peringkat. Ini sangat berguna ketika data tidak dalam bentuk interval atau rasio, melainkan dalam skala ordinal. Bagaimana? Kalian masih bingung atau sudah paham? Semoga mulai saja. See you.